Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman. Bagaimana kabarnya? Saya harap selama pandemi ini kalian tetap sehat ya. Berhubung masih dalam situasi pandemi, berhubung masih dalam situasi lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan saya selama mengajar di kelas ini. Oke, sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Doni Hindra Sukma, apakah hadir? Hadir. Aan, hadir? Hadir. Baik. Karena telah hadir semua, maka pembelajaran akan kita mulai ya. Ya, pembelajaran kali ini adalah kita akan mempelajari tentang keterampilan berbicara dan pembicara ideal. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat? Nah, Ya, baik. Kita akan belajar tentang keterampilan berbicara. Nah, sebelum itu, apakah kalian ada yang tahu apa itu keterampilan berbicara? Yang tahu boleh segera menjawab. bicara dengan gaya. Keterampilan berbicara itu apa? Mas Doni tahu? Atau Mas Aan tahu? Nggak tahu. Oke. Kurang tahu, belum tahu ding. Oke. Keterampilan berbicara adalah sebuah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide, pikiran, pendapat, gagasan, atau mungkin perasaan kepada orang lain. Nah, jadi berbicara ini intinya tentang mengutarakan artikulasi atau mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi kepada orang lain. Nah, seperti itu. Terus ada yang tahu apa itu pembicara ideal? Pembicara ideal itu yang seperti apa, yang bagaimana? Ada yang tahu? Apa ya? Yang bagaimana pembicara ideal itu? Siapa yang tahu? Mas Aan tahu? Bentar. Bagaimana? Pembicara ideal itu Ya, sebentar. Kalau menurutku sih pembicara yang
yang gimana ya? Yang memiliki apa? Bobot lah. Yang memiliki bobot. Lalu bisa masuk tuh. Terima kasih, Mas Doni. Apa itu pembicara ideal? Nah, pembicara ideal itu adalah pembicara yang bisa dikatakan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut ini. Nah, ciri-cirinya adalah dia bisa memilih topik yang tepat. Jadi, topik pembicaraan merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam keberhasilan seseorang pembicara. Topik pembicaraan menentukan antusias tidaknya pendengar mengikuti pembicaraan tersebut. Pembicara yang baik selalu dapat memilih materi topik pembicaraan yang menarik, aktual dan bermanfaat. Jadi tidak sembarangan dalam memilih topik itu. Kemudian seorang pembicara ideal itu adalah pembicara yang bisa menguasai materi. Nah, pembicara yang baik itu selalu berusaha memahami materi yang akan disampaikannya. Sebelum pembicaraan berlangsung, pembicara sudah mempelajari, memahami, menghayati, dan menguasai materi pembicaraan. Jadi pembicaraannya itu tidak akan melebar kemana-mana. Kemudian seorang pembicara ideal itu adalah pembicara yang bisa memahami pendengar. Nah, sebelum pembicaraan berlangsung, pembicara yang baik itu berusaha mengumpulkan informasi berkenaan dengan pendengarnya. Misalnya tentang jumlah pendengar itu berapa, jenis kelaminnya itu perempuan atau laki-laki, pekerjaannya, pendengar itu apa, tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Misalnya kalau kita berbicara tentang pendidikan kepada pendengar yang misalnya mohon maaf berprofesi sebagai kuli, yaitu akan sangat tidak tepat sasaran ya. Harus memahami pendengar. Kalau misalnya pendengarnya itu kebanyakan berprofesi sebagai kuliah, kita harus berbicara sesuai dengan kemampuan mereka dan lain sebagainya. Terus pembicara yang ideal itu adalah yang memahami situasi. Nah, pembicara yang baik itu selalu berusaha mengetahui dan memahami situasi yang menaungi pembicaraan. Jadi seorang pembicara akan mengidentifikasi ruangan, waktu, peralatan penunjang berbicara, dan suasana. Nah, kemudian pembicara yang ideal itu harus merumuskan tujuan dengan jelas. Nah, setiap aktivitas sudah tentu mempunyai tujuan, tidak mungkin tidak ada. Demikian halnya dengan kegiatan berbicara. Seorang pembicara yang baik selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Nah, bila tujuan berbicara sudah ditentukan, pembicaraan yang dilakukan akan menjadi jelas dan lebih terarah. Jadi tidak akan meluber kemana-mana. Kemudian, pembicara yang baik itu selalu menjalin kontak dengan pendengar. Nah, jadi pembicara yang baik dapat merumuskan dengan pasti respon yang diharapkan dari pendengar pada akhir pembicaraannya. Pendengar yang merasa diperhatikan dan dihargai oleh pembicara akan bersikap positif terhadap pembicara dan memperhatikan pembicaranya. Nah, pendengar juga akan menunjukkan sikap yang simpatik, mendukung, dan memberi semangat kepada pembicara. Nah, kemudian pembicara ideal itu harus memiliki kemampuan linguistik yang mumpuni. Nah, linguistik yang dimaksud itu apa? Linguistik yang dimaksud adalah hal yang berkaitan dengan bahasa yang berupa kata, ungkapan, kalimat, paragraf, ataupun mungkin wacana yang digunakan. Selain itu, bahasa juga terkait dengan pelafalan, serta intonasi yang digunakan agar pembicara itu mampu mengemas gagasan yang disampaikan sehingga mencapai tujuan berbicara yang diharapkan. Nah, mungkin itu sedikit ciri-ciri dari pembicara ideal. Nah, apakah kalian sudah memahami atau ada yang belum jelas? Sudah.
Insya Allah Baik, sudah paham. Mas Doni, apakah sudah paham? Iya, Pak. Ya, jadi itu sedikit ciri-ciri tentang pembicara ideal. Nah, di sini saya berharap kepada kalian semua agar bisa menguasai aspek-aspek dari pembicara ideal tersebut dan bisa menerapkannya ketika kalian sedang praktik berbicara atau berbicara di depan khalayak umum atau mungkin berbicara di depan kelas dan lain sebagainya. Nah, untuk materi hari ini sampai di sini. Kemudian untuk latihannya silahkan kalian ditulis ini soalnya apa yang disebut keterampilan berbicara. Terus yang kedua sebutkan ciri-ciri pembicara ideal. Nanti saya harap jawabannya ditulis tangan atau diketik boleh. Nanti bisa dikirimkan ke email saya. Ya, sekian dari materi kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.